Tutorial IMPA 1 Oke, kedua. tutorial kedua. Oke, sip. Ya, baiklah, selamat pagi teman-teman semua. Ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan ya dari tutorial sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang asal-usul dari ya inti partikel yang mulai dari penemuan atom, kemudian elektron. Jadi secara satu persatu ditemukan gitu. Dan sudah kita sempat menyinggung adanya reaksi di pertemuan sebelumnya, tapi belum dijelaskan ya interaksinya termasuk dalam interaksi apa gitu, entah kuat, lemah atau elektromagnetik. Gitu. Dan ya kita juga sempat membahas tentang adanya kuark, kehadiran kuark dan adanya hadron, meson, tapi kita belum bahas tentang bilangan kuantum lainnya. Ya, untuk itu sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa dipersilahkan. Baik, ada kata cukup untuk berdoa. Baiklah, kita mulai saja. Oke, jadi materi yang dibahas pada hari ini adalah bilangan kuantum dan jenis-jenis interaksi ya. Itu interaksi lemah, elektromagnetik, dan kuat. Serta nanti di akhir ya tentu saja akan ada latihan soal dan kuis juga. Ya, oke, kita mulai. Ya, jadi bilangan kuantum yang akan dibahas ini adalah ada 9, dibagi menjadi 9. Yang pertama adalah muatan atau charge, kemudian spin, kemudian adalah momentum sudut orbital L, momentum sudut total J, kemudian isospin, dan ini kurang satu ya, isospin dan I3 ya. Ya, karena nanti jadi berpasangan dia isospin dan I3. Kemudian bilangan baryon, kemudian bilangan quantum flavor, itu ada S, C, B, T. Nah, ini S sama B-nya saya lainkan ya. Untuk bilangan quantum flavor, saya kasih tanda petik di S dan B-nya, karena S kan tadi supaya tidak bercampur dengan spin dan bilangan baryon, gitu ya. Kemudian nanti ada bilangan quantum hypercharge, atau Y, kemudian terakhir ada paritas, konjugasi muatan, dan paritas G. Nah, itu apa saja kita akan jelaskan. Ya, saya akan bahas secara singkat ya, karena sudah dibahas di kelas gitu. Oke, jadi intinya ini dari PPT-nya Pak Idam ya, saya pinjam gitu. Kemudian muatan listrik ya, jadi untuk quark tipe up, down, tipe up itu ada up, charm, dan top, itu nilai Q-nya plus 2/3. Kemudian kalau down yaitu D, S, dan B, itu min 1/3 ya. Cara menghitung dari hadron, dari baryon atau mesonnya adalah dengan menjumlahkan ya, menjumlahkan masing-masing ya muatan dari masing-masing quark gitu. Misalkan kalau proton UUD, berarti ya udah kita tinggal jumlahkan quarknya up tambah down. Kalau misalkan quarknya misalkan USS, ya, berarti kita nanti jumlahkan miliknya U, S, dan S. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Harusnya masih mudah, bisa diterima. Kemudian spin. Kalau spin ini ya tinggal dilihat saja ya arahnya gitu. Kalau misalnya dia up, ya, kita misalkan anggap saja yang up itu plus setengah. Kalau yang down itu min setengah. Ya, misalkan seperti itu. Kalau misalkan tiga-tiganya sejajar, berarti dia memiliki spin 3/2. Ini untuk baryon ya. Ini untuk kasus baryon. Ya, baryon kan punya 3 quark ya. Kalau misalnya tiga-tiganya paralel, ya maka dia spinnya 3/2, atau bisa juga min 3/2 kalau misalkan arah spinnya ke bawah gitu. Itu namanya anti, yaitu bisa terjadi kalau anti quark gitu. Kalau misalkan tiga-tiganya ke bawah, itu bisa jadi min 3/2 gitu. Terus kalau misalkan ya 2 ke atas dan 1 ke bawah, maka yang ini yang 1 ke atas dan ke bawah itu akan saling mengeliminasi. Makanya spinnya jadi setengah ya. Nah, sama halnya kalau misalkan ini saya tulis saja ya. Ini kalau misalkan 3 ke bawah berarti min 3/2. Kalau misalkan ya 2 ke bawah dan 1 ke atas ya berarti yang ini akan mengeliminasi, maka spinnya akan jadi min setengah. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau meson
Kalau meson berarti kan cuman ada dua quark, berarti spinnya ya antara sama-sama ke atas, sama-sama ke bawah, atau anti paralel ya. Nah, itu berarti kemungkinan spinnya antara bisa S-nya itu 1, ya bisa S-nya dalam min 1 atau 0. Makanya baryon itu termasuk ke dalam apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Baryon itu termasuk apa? Hadron. Boson atau fermion? Boson atau fermion kalau baryon? Boson atau fermion kalau baryon itu? Fermion. Fermion ya. Oke, fermion. Ya, karena dia spinnya pecahan ya. Ingat kalau fermion itu spinnya pecahan. Berarti kalau meson berarti termasuk boson. Ya. Oke, siapa yang menjawab tadi? Saya Dani. Dani ya, oke. Oke, udah aku catat. Next ya. Oke, harusnya belum ada pertanyaan ya, karena masih mudah. Kemudian bilangan kuantum orbital. Ya. Oke, jadi untuk bilangan kuantum orbital L, ya kita di sini nggak akan menjelaskan asal usulnya itu dari mana gitu, nggak. Ya kita hanya bahas ini ya. Jadi L itu nanti pasti dikasih tahu di soal. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, itu bakal dikasih tahu di soal. Yang perlu teman-teman tahu di sini adalah cara menghitungnya gitu. Nah, kalau misalkan L-nya sudah diketahui, kemudian S-nya nanti oke, L-nya sudah diketahui, kemudian nanti S-nya dapat dari yang sebelumnya, ya, dari tadi itu, maka kita bisa mencari kuantum momentum sudut total. Momentum sudut total itu J, ya. Itu adalah ini ya, mutlak L min S sampai dengan mutlak L plus S. Ini maksudnya apa? Jadi misalkan, jadi itu artinya J itu ya seperti ini, dia berurutan gitu. Misalkan apa? Misalkan nih, kita ambil contoh, misal baryon S dan L-nya ini ya, setengah dan 0. Berarti kan J-nya itu bisa setengah atau min setengah ya. Karena kan kayak gini ya, S min L, ya sama aja sih. Mau S min L atau L min S. Sampai dengan L plus S ya. Jadi kalau misalkan S-nya setengah, L-nya sama dengan 0, ya berarti kan ini minimumnya adalah ini ya, 0 min setengah sampai dengan L plus S. Berarti kan 0 tambah setengah. Ya setengah kan, ini sama-sama setengah. Ya itu. Berarti dia hanya ada satu di sini, setengah. Kalau misalnya satu, berarti kan bisa 1 tambah 3, atau 1 tambah setengah, atau 1 min setengah. Gitu kan. Makanya bisa setengah sama 3/2. Nah begitu seterusnya. Jadi dia ada jarak 1 gitu. Ada selisih 1. Ya kurang lebih seperti itu untuk ya, untuk bilangan L dan J. Kemudian untuk isospin, ya teman-teman sudah dapat PR kemarin. Ya sekalian aja saya bahas PR-nya ya di sini. Udah saya nilai juga kan ya. Nah ini jadi intinya itu ya teman-teman harus cari I3-nya duluan. Jadi yang dicari adalah I3-nya dulu, baru nyari I-nya gitu. Jangan terbalik. Ya, nilai I3 ya bisa teman-teman lihat di sini bahwa yang memiliki nilai I3 itu hanya partikel up dan down. Ini harusnya quark ya. Hanya quark up dan down. Kalau up itu nilai I3 setengah, kalau down itu min setengah. Nah, kalau misalnya anti quarknya berarti kebalikannya. Nah, terus nih ya. Kemudian ini adalah hubungan antara bilangan isospin dan komponen ketiganya gitu. Kalau misalkan teman-teman dapat I3-nya itu bernilai min 3/2, min setengah, setengah, atau 3/2, ini pasti salah satu sih. Teman-teman dapatnya salah satu di antara 4 ini. Maka teman-teman bisa langsung mengecek, nilai I3 yang saya dapatkan itu nilai isospinnya berapa gitu. Oh, misalkan saya dapatnya 3/2 gitu. Maka saya langsung tahu nilai isospinnya adalah 3/2. Nah, sebaliknya kalau misalnya teman-teman dapatnya min 1 atau dengan 1 gitu, jadi teman-teman bisa menebak isospinnya 1. Ya. Terus bagaimana kalau misalnya teman-teman dapatnya itu adalah 0 gitu. Ya, teman-teman dapatnya 0. Ini kan ada 2 ya.
Ah, berarti nanti isospinnya ada dua kemungkinan, ya, antara 1 dan 0. Tapi biasanya di soal jarang ya. Jarang dikasih soal yang nilai I3-nya 0 atau misalkan setengah atau min setengah, karena nanti akan ada dua isospinnya. Tapi kalau misalnya tetap ada keluar, ya udah teman-teman bilang aja ada dua kemungkinan isospin antara 3/2 dan I/2 misalkan. 3/2 atau 1/2. Ya, kalau misalnya I3-nya 0 berarti antara 1 dan 0. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal. Ya, ini ya. Ada dua hadron. Ya, ini baryon ya, masing-masing baryon. Yang pertama ada UUU, yang kedua ada UUS. UUU itu adalah ini ya, partikel delta. Kalau UUS adalah partikel sigma, ya. Nah, tentukanlah bilangan isospin dan komponen ketiga isospin, berarti I dan I3. Nah, ini oke, saya kerjakan lewat sini ya. Oke, mungkin ya karena ini sudah teman-teman kerjain, jadi langsung saja saya isi ya. Jadi kalau misal UUU, berarti kan ada 3 ya, U-nya ada 3. Berarti isospinnya kita cek untuk partikel U. Udah setengah ya. Nah, berarti setengah, setengah, tambah setengah, tambah setengah, sama dengan 3/2. Ya. Nah, sekarang kita udah dapat nilai I3-nya 3/2, maka kita cek di sini. Nah, yang 3/2 maka bersesuaian dengan ya ini ya, dengan isospinnya 3/2, berarti I-nya adalah 3/2. Nah, maka kalau berdasarkan ini tabel ini ya, untuk isospin 3/2 maka ada 4 kemungkinan jenis partikel. Ya, antara min 3/2, min setengah, setengah, dan 3/2. Maka ada 4 jenis partikel delta. Itu ya. Kemudian kalau UUS, berarti kita lihat. Nah, yang memiliki I3 itu hanyalah U atau D. Berarti S di sini tidak punya. Yang kita hitung cuma, berarti setengah, tambah 0. Itu sama dengan 1. Sekarang teman-teman lihat. Yang memiliki I3-nya 1 itu adalah, ini ya. Nih, memiliki I3-nya 1 adalah isospin nilai 1. Ya. Terus ada berapa jenis partikel sigma? Berarti kita lihat untuk isospin 1 berarti kan ada 3 kemungkinan. Berarti ada 3 jenis partikel sigma. Ya, seperti itu ya. Oke, sekarang nah, ini adalah data ya. Kemarin saya lihat ada yang mencantumkan ini ya, jenis-jenisnya itu sudah benar. Jadi ini bisa dicek di ini saya lihat lewat Wikipedia ya, tapi teman-teman bisa lihat lewat ini juga PDG ya. Ada 4 jenis delta ya, betul ya, dan 3 jenis sigma. Nah, terus kemarin ada yang mencantumkan juga ternyata materi partikel sigma ini ada lebih gitu, ada lebih dari 3. Jadi ada kalau di Wikipedia itu ada namanya charm sigma, ada bottom sigma, terus ada lain-lain. Nah, itu dari mana? Nah, itu karena adanya variasi ini bilangan kuantum yang di belakang ini. Ada kuak di belakang ini. Jadi kan kita tahu bahwa yang memiliki I3 itu hanya U dan D. Berarti gimana dengan S, C, B, dan T? Nah, itu bisa disubstitusikan ke sini. Ya, jadi teman-teman bisa dapat partikel yang tersusun atas kuaknya UUC, kalau dia UUB, UU ya T gitu. Ada UDC, UDB, dan seterusnya. Makanya di sini muncul namanya partikel charm. Yang ada C-nya itu masuk charm. Kalau yang B berarti masuknya bottom. Nah, kalau yang top bagaimana? Nah, kalau untuk top, itu partikelnya sampai sekarang itu ya jarang ditemukan ada partikel yang susunan kuaknya ada T. Karena ya aku agak lupa kenapa alasannya. Kalau nggak salah ingat itu karena ukuran kuak T itu dia lebih besar daripada ukuran kuak yang lain, lebih berat gitu. Jadi kalau berikatan dengan yang lain itu agak susah. Jarang ditemukan partikel yang mengandung kuak T gitu. Ya seringkali ya U, D, S, C itu lumayan sering. Ya gitu ya.
Tapi itu hanya untuk pengetahuan aja, tapi kalau misalnya teman-teman udah jawabnya 4 sama 3 itu udah benar. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, semoga bisa saya jawab juga ya. Ya, monggo ada pertanyaan Kak? Atau Mau bertanya, Mas. ya, monggo silakan. Siapa? Aku Dani. Oke, Dani lagi. Oke, Kan silakan. yang itu, yang delta itu kan ada delta 0, sedangkan yang sigma itu ada sigma 0. Nah, untuk delta 0 itu kan tadi isospinnya kan nilainya kan min setengah. Nah, sedangkan yang sigma 0 itu nilainya 0. Kenapa kok pangkatnya itu gitu loh, 0. Sedangkan kan yang delta itu delta 3/2 itu kan delta plus plus. Kenapa delta min 3/2 itu bukan delta min min? Delta 3/2 delta min min. Ini kenapa bukan begini gitu maksudnya? Iya. Nah, kalau itu mungkin ini ada kaitannya dengan paritas tadi ya. Paritas. Nanti kita akan bahas tentang paritas ya. Saya belum bisa confirm itu. Mungkin ada kaitannya sama ini. Nih yang ada pangkatnya ini. Atau nih bisa jadi karena ini. Kan kalau misalkan ya, kalau bisa kita cari, kalau bisa ditahuinya L-nya berapa gitu, nanti mungkin bisa didapatkan paritasnya. Ya, ada kemungkinan sih yang pangkat ini adalah dari hasil paritas. Oke, coba kita cek ya. Coba kita cek di Google-nya, gitu, di Wikipedia. Saya pindah dulu ya. Saya pindah dulu share screen ya. Ke ya semuanya aja deh. Kelihatan nggak ini? Terlihat. Yap. Lihat ya. Oke, ini sebentar ya. Ini laptopku memang ya. Oke. Tadi mana? Ini delta ya. Nah, sigma. Nah, ini sigmanya kan banyak banget. Coba kita cek ada nggak keterangan. Oh, ini J pangkat P. I. Oke, ini udah jelas ya. Isospin. Ini isospin J pangkat P itu nanti bilangan paritasnya gitu. Ya, kita cek. Setengah 0. Q itu muatannya. Q itu muatannya. Ya, jadi ini muatannya ya. Yang plus 0 sama min itu muatannya. Ya, berarti kan kalau UUS itu berarti kan 2/3, 2/3 sama min 1/3. 1 ya. Berarti muatannya di sini Q-nya plus 1, makanya di sini plus. Nah, kalau misalkan UDS, berarti kan ini 2/3, min 1/3, min 1/3. Berarti kan 0. Makanya muatannya 0. Ya jadi ternyata asumsi saya tadi salah ya. Yang benar itu pangkat ini, itu artinya muatannya. Kalau misal plusnya ada 2, berarti kan muatannya negatif 2 gitu. Kalau misal kalau plusnya 2 berarti kan nilainya plus 2 muatannya. Kalau misal minnya ada di sini tidak ada minnya 2 ya. Tidak ada minnya 2. Oh, ada nggak yang partikel yang minnya 2? Tadi pertanyaannya ini ya, yang ini DDD. Kenapa nggak double min? Coba kita cek. D itu muatannya apa sih? Nah, D itu muatannya apa? Nah, nih, D itu muatannya, sorry. Nih, Q, D. D kan min 1/3 ya. Tadi kan DDD. Kalau DDD berarti berapa Q-nya? Dia kan min 1/3, min 1/3, min 1/3. Berarti kan min 1. Ya makanya kenapa delta yang DDD itu ya min, bukan min ya. Karena kan muatannya untuk D itu min 1/3, bukan min 2/3. Gitu. Gimana? Apakah sudah menjawab? Oke, sudah Mas. Makasih. Oke ya. Oke. Ya, yang lain ada pertanyaan? Izin bertanya, Ya, monggo siapa? Andika, Andika, oke. bisa ke tabel delta? Tabel delta. Yang ini. Ya, izin bertanya, yang nomor di kurung T apa? Ini. Di Ya. dalam. Oke. Oke, ya. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi itu
Ya, ini sebenarnya ada di sini ya. Sebentar. Kalau misalnya kita lihat PDG itu ada namanya. Ya Allah. Nah, iya, delta baryon ya. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 2 tuh dari mana? Nah, tebakan. Nah, ini saya jujur saya belum ini ya. Saya belum mencari tahu kalau masalah ini. Ya, coba nanti saya cari tahu dulu. Terus jawabnya belakangan. Mungkin saja itu karena ya itu ini mungkin karena ini masanya ya. Bisa jadi masanya gitu. Oh ini kan. Ini. Nah ini 1, 2, 3, 2. Itu apa? MEV. MEV itu energi. Nah, ini masanya. Oke, MEV ini bisa jadi massa, bisa jadi energi kalau dalam mekanika kuantum. Ya ternyata ini didapatkannya Breit-Wiener mass. Ini dihitung masanya ini. Oke, dapatnya ini 1, 2, 3, 2. Nah, coba kita cek yang lain gitu. Kita coba cek yang lain. Misalkan ya 1600 gitu. Apakah sama gitu? Oke, kita coba cek. Oke, ini GeV ya. Oke, ini bisa dilihat ya. Breit-Wiener mass-nya itu sekitar 1570. Ya, atau ini normalized residu. Oke, itu ya jadi ya sepertinya itu adalah masanya ya. Massa dari partikel itu, makanya dinamakan sesuai dengan masanya. Ya mungkin nanti ya saya coba pastikan lagi, saya tanyakan ke Pak Idam gitu. Apa maksudnya dari nilai yang di dalam ini? Tapi untuk jawaban sementara saya adalah itu adalah massa dari partikel tersebut. Gitu. Terima kasih. Itu dulu ya. Oke, maaf kurang memuaskan gitu. Oke, Ya, ada tidak lagi? apa-apa. Enggak, terima kasih. Oke, terima kasih juga. Ya, ada lagi pertanyaan? Permisi, ingin bertanya. Ya, atas nama siapa? Arifia, izin bertanya untuk yang spin kan ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Nah, itu untuk kuarknya yang ke atas sama yang ke bawah itu apa saja ya, Mas? Terima kasih. Kuark yang ke atas dan yang ke bawah. Untuk spinnya. Spin. Tadi siapa? Yustia atau Arifia? Baik, putus-putus. Arifia. Arifia, oke. Ya, oke. Tadi pertanyaan spinnya kapan ke atas, kapan ke bawah. Nah, itu sebenarnya perjanjian ya. Itu adalah perjanjian. Jadi di sini saya mengambil konvensi kalau spin ke atas itu plus setengah dan spin ke bawah itu minus setengah. Dan anggapannya spin yang ke atas, yang plus setengah itu adalah untuk quark. Dan kalau spinnya ke bawah itu adalah untuk anti quark. Jadi nanti kalau misal pertanyaannya kapan dia ke atas, kapan ke bawah, lihat dulu dia itu quark atau anti quark. Itu ya. Lihat dulu dia quark atau anti quark. Nah, ini kan spin dari quark adalah setengah. Berarti kita bisa mengambil negasinya. Berarti spin dari anti quark adalah min setengah. Dan itu kita tinjaunya untuk masing-masing quark. Jadi satu persatu ya. Dan itu tidak bergantung pada apa ya UCT, DSB, enggak. Ya kita lihat aja. Kalau misalnya dia quark berarti dia positif plus setengah. Kalau dia anti quark itu min setengah. Gitu ya. Rivia, apakah udah menjawab? Berarti komposisi kuarknya itu seperti apa ya, Mas? Soalnya kan ada partikelnya berbeda-beda itu bisa spinnya beda-beda gitu. Betul. Berarti misalkan apa? Misalkan UDS, itu spinnya berapa? 1. Spinnya 1 ya. UDS.
3/2. Sebentar. Spin itu iya. Iya kan? S. Setengah. Tengah. Bukan 3/2. Ini kan sama-sama ke atas toh. Nah, kalau misalnya kalau misalnya banknya kayak gini. Jadi kan ini ke atas satu, ke bawah. Ya kan? Ini nggak dibilang spin itu bergantung pada unsur. Unsur. Tidak bergantung pada kuak. Jadi spin dari kuak itu setengah. Ya udah, berarti kan UDS berarti 3/2. Gitu. Kalau misalnya UD, ini berapa spinnya? 0. 0 ya, karena kan ini satu, U-nya ke atas. Kalau D bar kan berarti anti kuak, berarti ke bawah. Berarti 0. Kalau misalnya ini berapa nih? U, D bar misalkan ya. Misalkan ini berapa nih? Setengah, Mas. Setengah. Iya kan, karena satunya ke atas dan 2 ke bawah, berarti kan ini saling mengcancel. Ini berarti min setengah. Gitu ya. Jadi spin itu dia hanya kita melihat dia kuak atau dia anti kuak, itu aja. Kita nggak ngelihat dia bilangan kuaknya itu apa gitu. Pokoknya antara kuak berarti plus setengah, kalau dia anti kuak berarti min setengah. Gitu ya, Olivia. Apakah udah menjawab? Tapi Ya. saya masih bingung, kan di bawah kalau nggak salah di slide ke-25 itu kan ada contoh dalam tabel. Nah, yang UDS itu masuk di tabel, yang spin setengah itu bagaimana ya, Mas? Yang mana? UDS. Coba. Di sini ya. Ini ya. Coba kita cek UDS. Nih, UDS spin-nya -1. Ini ya, UDS -1. Oh iya ya. Berarti anggapannya spin-nya ke bawah semua gitu. Sebentar, S itu apa? Ini bukan spin. Ini bilangan strains. Ya. Ini bilangan baryon. Baryonnya strains. Oh ya. Ini nggak ada spin-nya ya berarti. Mungkin apakah coba kita cek di PDG ya. UDS itu apa tadi? UDS itu sigma. Coba kita cek ya. Ya kadang mungkin itu ya, karena nilai S-nya bisa sama-sama S, makanya kadang kita bisa kebalik, itu kita pikirnya spin, ternyata bilangan strains. Ya, ini ya. Ini -1, ini enggak. S-nya ya ini bilangan strains ya. Coba. Cek. Ada nggak keterangan bilangan spin? Spin. Nggak ada ya. Ini I-nya 1. J. Kalau J-nya, J itu kan bilangan ini ya. Bilangan kuantum total ya. Bisa jadi anggap saja L-nya 0 gitu. Anggap saja L-nya 0. Berarti J-nya setengah. Oke, kalau gitu nanti ya coba ku tanyain ke Pak Idam ya. Untuk tadi pertanyaannya kenapa UDS spin-nya bisa setengah gitu kan? Pertanyaannya ini ya. Padahal harusnya 3/2 gitu kan? Iya. Ya oke ya, aku simpan dulu ya. Mbak nanti ku pastiin lagi. Oke, terima kasih. Yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, sepertinya belum ya. Oke, kita lanjut dulu kalau begitu. Nah, ini untuk bilangan kuantum paritas. Ya. Kalau paritas ini bilangannya bernilai 1 untuk kuak dan -1 untuk anti kuak. Ya. Nah, untuk keadaan terikat, bisa dibaca ya.
ditentukan oleh perkalian. Jadi nanti jadi misalnya UDS ya. UDS nanti berarti kita lihat. Berarti ini kan dikali ya. Ini nanti hasilnya tuh dikali ya. Paritasnya gitu. Bukan dijumlah. Kemudian tentu saja nanti nilai L-nya diketahui, kemudian nilai ini bisa dibaca dari tabel, bisa dilihat cara penulisannya gitu. Dan JP itu penulisannya ya, J pangkat P. J itu adalah ini ya. Jadi bilangan kuantum total itu hasil penjumlahan ini ya, tadi itu yang L plus S sampai dengan L min S ya. Itu ada J. Ya. Gitu. Ini makanya kan kalau S-nya 0, L-nya ada 2 macam, J-nya juga ada 2 macam ya. Nanti bisa cek. Nah, kemudian ini ada macam-macamnya. Kemudian ya ini untuk konjugasi muatan ya memakai L dan S. Kalau untuk paritas G, L plus S plus I. Ya gitu ya. Oke. Ini harusnya enggak terlalu banyak dipakai juga sih seingatku ya kalau ujian. Tapi yang penting teman-teman tahu aja gitu. Kemudian untuk bilangan baryon ini cukup mudah. Cukup mudah. Itu yang dilihat itu cuma 4. S, C, B, dan T ya. Bilangan untuk strength, charm, beauty, dan toughness. Ya. Yang U sama D tidak dipakai ya. Nah, kemudian ada juga hypercharge. Hypercharge itu ada hasil penjumlahan dari ini ya, S, C, B, T, dan B ini. B ini bilangan baryon. Ya, bilangan baryon ini adalah untuk sepertiga untuk quark, min sepertiga untuk anti quark. Ya, ini. Ya, jadi teman-teman bisa lihat kalau untuk quark U berarti kan B tambah, ya dijumlah aja satu garis ini berarti Y-nya sepertiga. Kalau C 4/3, T 4/3, D-nya adalah sepertiga. Kalau S, ini karena S untuk S dan B, itu nilai bilangan quantum flavor-nya ada -1 gitu ya. Nah, aku kasih tanda ya. Untuk S dan B ini -1. Ya. Kalau untuk C dan T itu 1. Itu ya. Dan ini berlaku untuk anti quark-nya. Jadi kalau anti quark ya tinggal dikali, ya dinegatifin aja gitu. Nah, kemudian penerapannya bagaimana? Ya, kalau kemarin kan sudah dapat PR juga ya, untuk menentukan kombinasi ya, kombinasi quark UDS pada baryon dengan spin. Oh ya, dari sini ya, tadi tanyanya Akivia pada baryon dengan spin setengah itu. Oke ya, makanya kemudian di sini ya ini kan udah dapat nilai Y-nya ya. Teman-teman udah paham cara cari nilai Y dan cara cari nilai I3. Kemudian kalau diplot pada grafik itu kayak gini, jadinya bentuk heksagonal. Ya. Nah, kemudian untuk spin setengah baryon tidak diizinkan kombinasi quark dengan flavor yang sama. Ya. Bisa UUU, DDD, dan SSS. Berarti kan ini 32 ya. Kalau berdasarkan teori yang tadi ya. Itu nilainya 32. Kemudian lakukan hal yang sama untuk baryon dengan spin 32 dengan membuat tabel Y dan I3. Kemudian gambarkan kombinasi quark pada koordinat Y versus I3. Nah, ini kali ini UUU, DDD, dan SSS diperbolehkan. Nah, berarti caranya gimana? Ya, kita harus cari nilai Y dan I3 untuk ketiga kombinasi quark ini. Oke, saya sudah buatkan ini ya. Buatkan tabel. Jadi untuk UU berarti kan nilai Y-nya kita cek nilai Y untuk U. Kalau U berarti kan nilai Y-nya sepertiga ya. Berarti kalau ada 3 berarti kan sepertiga berarti nilainya 1 ya. Dan dia tidak punya bilangan quantum flavor. Berarti kalau misal UU nilainya adalah 1 di sini. Ini 1. Ya kalau I3 tadi kan ini ya sesudah masukin sini. Kalau I3 berarti untuk partikel U udah setengah ya. Setengah tambah setengah tambah setengah berarti kan 3/2. Ini untuk I3. Kalau untuk DDD berarti kita bisa langsung cari ini -3/2. Kalau SSS berarti I3-nya adalah 0 ya karena dia hanya ada U sama D. Nah, kemudian untuk Y, oke, kita cek kalau Y untuk D
D, kuark D berarti Y-nya juga sama ya, sepertiga, karena dia tidak punya bilangan quantum flavor. Tapi kalau S dia nilainya min 2/3, Y-nya ada min 2/3, berarti ini tadi sama ya, 1. Kalau untuk Y, SSS Y-nya berarti kan min 2/3, min 2/3, min 2/3, berarti dapatnya adalah min 2. Ya, apakah sepakat teman-teman dengan hasil ini? Halo? Halo, tes, tes. Ya, Sepakat, Mas. oke ya. Dan kemudian kita bisa menggambarkan. Ini saya sudah gambar untuk 7 titik yang pertama. Saya gambar untuk 3 sisanya gitu untuk melengkapi. Nah, kita lihat sekarang. berarti 1, 3/2. Berarti kita Y-nya 1, I3-nya 3/2, berarti di sini ya. Di sini. Di sini ya. Nah, ini untuk UUU. Kemudian yang DDD berarti Y-nya 1, I3-nya min 3/2 ini ya. Berarti di sini. Ini adalah DDD. Kemudian yang SSS berarti Y-nya ada min 2, I3-nya 0, berarti di sini. Ya. Nih ya, ini SSS, maka kalau misalnya kita gambar, nah kita hubungkan pakai garis, ya hasilnya ada seperti, atau warnanya lain aja ya pembeda. Nah ini ya, ini seperti ini ke sini, dan ini ke sini. Ya, jadinya bentuknya segitiga terbalik ya. Ya, jadi kalau misalnya yang hasilnya selain ini ya, aku kemarin kurangin nilainya 10 ya. Itu ya. Tapi yang penting ada caranya ini. Oke, itu dulu. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjut. Oke, kayaknya belum ya. Mas, izin bertanya. Ya, monggo Itu siapa? yang Hafsah. Oke. Itu yang di tengah yang apa? Sigma 0, kenapa nggak dihubungin kemana-mana, Mas? Ya, ini kan kita cuman hubungin garis luarnya. Tapi kalau misalnya kita mau hubungin, makanya temennya dia bikin kayak gini nih. Ada yang sampai rajin banget, sampai kayak begini, ditambah begini, terus kayak begini lagi. Itu ada. Ya bisa. Saya mau dibikin cantik kayak gini juga bisa. Gitu. Sama aja, tapi kita mau lihat yang luarnya aja. Jadi artinya sama aja, Mas ya? Mau dihubungin atau enggak? Iya, nggak apa-apa. Saya cuma ngelihat yang penting segitiga terbalik gini udah benar. Gitu. Oh, oke deh, Mas. Makasih, Mas. Oke, sama-sama. Ya, yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, ini kita langsung ke latihan soal ya. Misalnya belum ada lagi. Sekarang ini ada 6 ya, tapi mungkin saya cuma pakai 2 atau 3 ya. Sisanya teman-teman bisa coba sendiri gitu. Takut waktunya enggak cukup nanti. Ini masih belum bahas reaksi. Ya. Oke, yang pertama ya. Jadi ini soal UAS tahun lalu. Ini 6 macam hadron. Jadi ini hadron. Cerita ini hadron. Kemudian diamati memiliki bilangan kuantum sebagai berikut. Ini Q, B, S, C, B. Ya, ini Q itu muatan, B itu bilangan baryon, S itu adalah strangeness, ya, bukan spin ya, ini strangeness. C itu adalah charm, B petik ini adalah bottom. Nah, ini saya sudah bikin di sini ya. Saya sediakan tabelnya supaya enak dilihat, gak usah bolak-balik. Nah, ini dia memiliki komposisi seperti ini. Terus kita diminta menentukan kuark penyusun dari masing-masing hadron. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama dulu ya. Nah, ini seperti ini kalau misalnya teman-teman suka main teka-teki atau main game yang ada clue-cluenya, ada petunjuk-petunjuk, ini sangat asik. Ya, kenapa demikian ya? Saya akan contohkan satu soal ya. Mungkin kalau yang lain ingin bantu nanti silahkan ya. Tentu saja akan ada reward bagi yang membantu saya. Oke. Yang pertama saya contohkan dulu, berarti kan di sini kita dapatkan nilai Q-nya 2, kemudian nilai B-nya, ini baryonnya spiralnya 1, kemudian S-nya 0, kemudian C-nya sama dengan 1, dan bottom-nya 0. Oke,
dari sini, dari kelima bilangan ini, tentu saya ada informasi yang kita bisa gali. Ini ada komen. Nah, ada chat ya. Ya, main Cluedo ya. Ya. Nah, ada yang bisa kita gali dari sini. Yang pertama, kita paling gampang kita lihat dulu key-nya, muatannya. Oke, kalau muatannya key sama dengan 2, berarti itu kemungkinannya, ya, berarti kan kemungkinannya apa? Dia hanya bisa dari satu jalur, 2/3 tambah 2/3 tambah 2/3. Ya enggak? Nah, ini itu hanya bisa didapatkan kalau ketiga kuak itu tipe up. Oke, paham nggak, teman-teman, maksudnya? Jadi kalau misalnya Q sama dengan 2, itu hanya bisa diperoleh kalau hasil penjumlahan 2/3 tambah 2/3 dan 2/3. Nggak ada lagi kemungkinan yang lain. Ya, ini udah maksimum. Jadi Q maksimum itu antara 2 sampai dengan min 2. Gitu. Ini adalah batas tentang Q-nya maksimum, itu 2 sampai dengan min 2. Kalau 2 yang di atas, berarti kan 2/3, 2/3, 2/3. Oh, yang di bawah berarti kan min 2/3, min 2/3, min 2/3. Ini berarti anti kuak semua. Ya, ini kuak semua, tapi kuaknya tipe apa ya? Tipe up. Ya, ini juga tipe up, tapi anti kuak tipe up gitu. Ya, kayak gitu ya. Nah, berarti kita bisa, nah ini saya bisa tuliskan kuak-kuaknya ya. UCT DSB. Nah, berarti karena kita sudah punya clue yang pertama, ketiga penyusun kuak ini harus tipe up, berarti kesimpulannya apa? Kita bisa silang yang tipe down. Nah, kita bisa eliminasi ketiganya. Gitu. Kemudian kita lihat lagi dari bilangan flavor yang lain. Nah, kalau misalnya S-nya sama dengan 0, itu artinya apa? Ya, dia tidak punya, dia artinya tidak punya S. Ya, tidak punya kuak S karena bilangan quantum flavor strangeness itu sama dengan 0, maka dia tidak punya kuak S. Berarti kita bisa coret S. Ya udah dicoret ya. Udah dicoret. Oke. Kemudian yang ini berarti bottomnya sama 0, berarti tidak punya bottom B. Nah, udah dicoret juga kan. Nah, sekarang kita lihat di sini C-nya 1. Berarti dia apa kesimpulannya? Berarti dia punya 1 kuak C. Berarti kita bisa bilang ini hanya ada 1. Kita sudah nemu ini 1. Kemudian bilangan B-nya 1. B-nya 1. Berarti kan ya udahlah ya, berarti kalau B-nya 1, berarti kan ini bisa didapatkan dari 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3. Jadi nanti teman-teman urutannya adalah ngelihat yang key dulu, terus yang ini, baru yang ini. Berarti urutannya lihat yang key, kemudian bottom strange charm, baru lihat yang baryon. Gitu. Berarti karena saya tadi bilang untuk T ini sangat jarang untuk berinteraksi gitu, membentuk kuak dengan yang lain, membentuk menggabung dengan yang lain, maka kita ambil saja U-nya 2 gitu. Karena ini harus 3. Ini harus 3 bilangan. Kan ini C-nya kita sudah dapat 1, berarti sisanya apa ya? Udah 2U gitu. Berarti nanti U, C. Nah, ini jawabannya ya. Saya kasih warna biru. C. Nah, ini adalah hadron yang kita cari. Nah, nanti silakan teman-teman cari ini bilangan ini hadron apa gitu. Entah delta, sigma atau apa gitu. Ya, oke, ada pertanyaan sampai sini atau jelas? Ini loh, ini bahaya loh kalau misalnya teman-teman nggak ngerti ini nanti nggak bisa ngerjain ujian salah-salah. Ayo, ada pertanyaan nggak? Atau sudah jelas? Mas mau mastiin, Mas. Ya. Kalau misal C-nya sama dengan 2, berarti nanti UCC gitu ya, Mas? Iya, kalau C-nya 2 berarti UCC. Oke. Oke ya. Bisa ya? Oke, untuk soal nomor 2, ya, saya belum sediain tempat. Nah, saya tulis dulu ya nomor 2. 0, 1 min 2 1 0 min 2 1 0. Oke, ada yang mau bantu saya nggak ngerjain soal ini? Saya boleh. Nah, tuh tadi ada yang on mic. Siapa itu?
Oh, nggak ada. Oke, siapa yang mau bantu? Oh ya, tadi yang nanya siapa ya? Yang mastiin siapa ya tadi? Musyafa kalau nggak salah. Oke, Mau siapa Mas? Ya. oke. Terus siapa yang mau bantu saya? Saya Ngecek. Sultan. Siapa? Sultan. Sultan. Oke, Sultan. Oke, saya copy paste dulu ya tabel ini biar enak gitu. Ya. Nah, karena saya baik hati ya. Oke, berarti ya alangkah baiknya kita juga bikin suatu apa ya, kayak ya istilahnya kayak acara apa ya? Kayak acara pilih-pilih jodoh tuh apa ya? Yang bisa eliminasi apa ya? Aku lupa. Take me out ya? Itu apa? Ya kayak gini ya, makanya saya nge-list dulu semuanya gitu. Sama kok kayak aku main Cluedo ya, misal aku main Cluedo tuh aku kan di situ ada listnya banyak banget, tapi kan tinggal dicoret-coret. Oke, lanjut ke to the point. Oke, berarti di sini apa? Key-nya sama dengan 0. Terus apa? Key-nya 0. Tadi apa sih? Key BSC bit. Key BSC bit. Oke, B-nya 1, S-nya -2, C-nya 1. Oke, Sultan. Sultan ya. Gimana? Informasi apa yang bisa diambil? Oke, dari muatannya Oke. 0 berarti ada yang saya dapat tuh kemungkinannya ada 2 tipe bottom dan 1 quark tipe up. Itu untuk yang quarknya. Kalau misalnya bisa juga anti quarknya. Oke. Oke, atau anti quark ya, atau anti quark. Oke. Lanjut. Untuk di bottomnya karena 0 berarti kita bisa eliminasi quark B-nya. Oke, kita bisa eliminasi B. Oke, good. Terus Lanjut. Di charm-nya ada 1 berarti C-nya 1. Oke, 1 quark. Quark C-nya ada 1. Oke, di 1 ya. Next. Terus buat range-nya ada negatif 2. Berarti ada 2 S. 2 quark X. S atau anti S? S atau anti S? S. Ya, S ya. Karena Jangan negatif 1. betul. Untuk S. Sip. Nanti udah selesai atau belum? sebenarnya udah, tapi kalau mau cek yang Oke. itunya Cek. karena 1 untuk bilangan barionnya, karena buat 1 quarknya itu 1/3, maka ada 3. Jadi 1/3 sama 1/3 sama 1/3 sama 1. Oke. Jadi buat barionnya adalah SSC atau apa ya? ya, SSC atau CSS ya terserah lah ya. Penting ya ini ya. Ada 2 quark S dan C. Oke, Sultan. Terima kasih banyak atas bantuannya. Ya, yang lain ada. Sama-sama, Mas. Oke, sip. Terima kasih juga. Ya, ada pertanyaan yang lain? Mas izin tanya. Ya, monggo. Ini kan artinya bilangan B-nya, bilangan barionnya kan nggak perlu dipastikan lagi, kan di soalnya sudah disebutkan 6 partikel barion, jadi sudah pasti bilangan B-nya 1. Atau gimana? Ya nggak apa-apa. Tadi kan ini aja udah ketemu kan, udah ketemu 3 komponen. Jadi ya nggak usah mastiin, nggak apa-apa. Tapi kan tadi Sultan bilang mau ngecek, ya udah monggo, aku ikutin gitu. Oke teh, ya udah teh, makasih. Oke, sama-sama. Oke, satu soal lagi ya. Ini 00, 10, min 1. Sebentar. Oke, sedia tempat dulu. 001, 0 min 1. 0 min 1. Kemudian saya copy ini. Terus sama saya tulis dulu. Ya, key-nya 0. B-nya 0. SCB. Ini adalah 1, 0, min 1. Oke, ada yang mau bantu saya mengerjakan? Silakan. Ya salah nggak apa-apa ya. Aku juga nggak bakal datang ke sana atau gigit kalian tuh enggak. Ayo, monggo. Ada yang mau bantu? Saya aja, Mas. Siapa? Farhan.
Farhan. Oke, monggo Farhan. Apa informasi yang bisa digali? Oke, yang Yang pertama itu dari muatannya dulu. Oke. Itu berarti kemungkinan ada dua tipe down sama satu tipe up karena Q-nya 0 atau anti quark-nya bisa. Atau anti quark ya. Terus ke bottom itu min 1. Bottomnya min 1, jadinya? Yang B ada 1. Oke, B-nya 1 ya. B sama dengan 1. Terus C-nya 0 berarti nggak ada C-nya. Oke, elim C ya. Elim C. Ini hilang. Terus S-nya itu 1 berarti anti quark S. Oke, mantap. Oke, berarti S bar ya. Ya, anti S bar. Nah, berarti terus B-nya sama dengan 0 itu berarti ada gimana sih itu? Ini bisa bukan cuman baryon ya, ini juga bisa meson. By the way. Itu gimana sih? Meson. Oh, berarti bisa kan ya, Mas? S bar B. Ya, S bar B. Ya udah. Oke. Ini kan soalnya, oke kita cek soalnya. Ini kan hadron ya. Hadron kan bisa apa? Bisa baryon atau meson. Ya enggak? Ya. Jadi nggak harus baryon. Bisa juga meson ya. Jadi jawabannya benar ya. Oke, mau udahan atau satu lagi? Ada nggak nih volunteer kalau misal satu lagi? Aku deh Mas yang Mas. Yang cewek dong gantian. Tadi cowok terus. Ya udah. Ada nggak yang cewek dulu? Sebelum aku ke Safa. Mas, boleh dong Mas? Siapa namanya? Mau coba. Siapa? Vina Mas. Nah, oke Vina ya. Oke, aku siapin dulu setnya ya. 0 min 1 1 0 0. 0 min 1 1 0 0. Benar nggak ya? Ya. Ya, terus aku kopas ininya. Q B C Q B SCB ya. Kelolosan. SCB. Ini Bapak nih. 0 min 1 1 0. Oke, silahkan apa yang bisa digali informasinya? Bentar Mas, pelan-pelan ya Mas, tadi sambil nyambi soalnya. Yang Q-nya, ya, yang Q-nya itu muatannya itu ada itu sama kayak yang tadi. Ya, bisa jadi baryon atau dua itu dua kuarknya, ya. Iya, bisa jadi baryon atau meson. Oke. Ya. Terus yang B-nya itu B-nya itu ya. Bentar Mas, itu boleh di itu. Yang mana? B yang ini? Yang bawah. Terus? Itu berarti kan 0, berarti enggak itu ya. Di elim ya? Iya, di elim. Eliminasi B. Terus? Iya. Terus yang C-nya juga dieliminasi. Oke, lanjut. Terus yang S-nya ya. S-nya itu berarti antinya. Oke, ya, ada S bar ya. Iya, S barnya. Ya, terus yang B itu berarti dia antinya juga. Ya, iya nggak sih? Dia bisa anti. Ya. Bisa anti. Bisa ya. Kombinasinya berarti, apa? Kombinasinya berarti Om bisa pesan itu nggak? Pesanin F ya? Enggak. Pesanin. Pesanin. Nanti rame banget, itu rame banget. Aduh.
Ayo. Iya, ya. S-nya 2, Pak. Ini bisa banyak kemungkinan ya. Apa Jadi, ya? oke. Yang jelas kan kalau misal anti quark, berarti kan kalau misal mau ambil down ya, berarti downnya kan ada tiga anti down kan itu bisa. Sorry kok 3 anti down. Bisa. Enggak. Berarti bisa kan satu atau gini, bisa 1 anti up plus 1 down atau sebentar ini Oh ya, bisa. salah. Itu ya bisa 2. Nah, baryon kan? Oh ya berarti harus Mas. 3 dong. Iya. Bisa ke 3 anti quark. Ya kan? Iya. Oke. Iya. Bisa. Itu jadinya apa kalau anti quark 3? Berarti kan S-nya 1. Iya. Ya terus ya T-nya enggak? S-nya enggak. T-nya ada enggak? T-nya enggak. Enggak ya? Enggak ada. Oke. Iya. Bisa dipakai apa lagi? Berarti U. Ya bisa pakai U ya, bar. Ya kemudian Ubar. udah. Kenapa Sama sih? D. Bar. Iya, sama D. Q-nya 0. Iya, bar. Kita cek benar enggak Q-nya 0? Iya. Coba S-nya sepertiga kan? Nanti kuat. S-nya ya. Terus U-nya Bapak ubar berarti kan min. Terus ubar. Ubar min 2/3. Kalau D-bar? Ya, terus D-barnya 1/3. Jadi karena bar kan berarti 1/3. Betul nggak sama 1/3 iya. Sama ya, dengan betul, ya? 0. Iya, benar. Oke, sip. Yep. Nah. Oke, Mas. Makasih. Oke, thank you Vina. Nah, atau kita bisa tulis UDS. UD bar. Oke ya. Kita lanjut ya, karena sudah terlalu banyak. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Next, kita bahas tentang interaksi ya. Nah, ini juga bagian yang tidak kalah menarik. Ya, jadi teman-teman sudah diajarin kemarin interaksi lemah, elektromagnetik, dan astaga, lemahnya 2 kali. Aduh, ini aku buatnya malam-malam. Ya, kuat ya. Oke, ya, lemah, EM, dan kuat. Ya, ini lifetime-nya sudah ada di sini, ya, ini tentangnya. Dan hukum kelestarian ya, ada 7 ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang 4 pertama ini adalah syarat wajib untuk terjadinya reaksi. Kemudian yang 5, 6, 7 itu menjadi pembeda. Pembedanya adalah untuk membedakan jenis interaksi. Kalau misalnya dia hanya memenuhi 1 sampai 4, atau kalau misalnya reaksi itu mengandung neutrino, maka dia langsung kita bisa bilang interaksi lemah. Kalau 1 sampai 6, berarti dia memenuhi sampai 6, ini berarti interaksi elektromagnetik. Kalau dia 1 sampai 7, memenuhi dan semuanya harus hadron, dan semua yang terlibat dalam reaksi ada hadron, berarti dia interaksi kuat. Gitu ya. Oke, itu sebagai pengantar. Dan penerapannya ya, kita mulai dari sini ya. Oke. Ya, jadi kita pakai semua bilangan kuantum yang tadi ya. Enggak semua sih. Kita bakal memakai bilangan kuantum yang tadi kita sudah pelajari. Yang ini tentang neutrino ya. Udah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kita mulai dari yang B. Nah, ini ada apa? Ada lambda 0. Ini saya sambil cari ini ya. Ini P+. Nah, ini saya kasih ruang dulu ya. Saya kasih ruang buat kita masukin quark-nya. Ya, ini ada elektron dan neutrino, anti-neutrino elektron. Kita cari ya partikel lambda. Kita carinya lewat Wikipedia aja biar lebih enak. Ya, ini lambda. Nah, dia lambda. Lewatan. Ya, lambda 0. Berarti UDS. Ini adalah UDS. Kemudian Pi. Pi itu kalau nggak salah meson ya. Kalau nggak salah ingat tuh meson. Ya, Pi apa tadi? Pi 0 ya.
Ya, kok ini? Astaga. P0 atau P+. Oh, P+. P+ berarti UD ya. UD bar. UD bar. Oke. Sekarang kita coba analisis. Interaksi mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Oke, kalau kita mau membuktikan suatu reaksi itu diperbolehkan atau tidak, ya berarti kita harus mulai dulu dari 1 sampai 4 gitu ya. Nah, dari yang 1 ya energi dan momentum kita sudah anggap langsung dipenuhi ya. Kita di sini tidak membahas tentang kelestarian energi dan momentum. Jadi kita anggap saja sudah terpenuhi. Next adalah muatan listrik. Ya, muatan listrik. Oke, sekarang kita cek. Untuk lambda 0, muatannya berapa? Oke, gimana ya caranya ya? Oke ya, nih. Oke, kalau ya teman-teman ingat aja UCT itu 2/3, DSB min 1/3. Berarti kalau UDS berarti berapa? Berarti kan 2/3 tambah min 1/3 tambah min 1/3 itu 0. Nah, ini kan muatannya sudah ada ya. Muatannya sudah ada di sini. Kemudian kalau UD, kalau P, ion plus itu apa? 2/3 tambah, oke karena ini anti down berarti kan jadinya 1/3 ya, T1. Ya oke, dari muatannya berarti kan kiri, di sebelah kiri itu 0, di sebelah kanan itu adalah ini ada 1 tambah min 1 dari elektron tambah 0. Kan neutrino tidak memiliki muatan ya. Neutrino tidak memiliki muatan, berarti 0 ya. Berarti ini yang memenuhi ya. Memenuhi yang muatan. Kemudian yang ketiga adalah bilangan baryon. Oke, bilangan baryon berarti kita cek untuk UDS. Ya, kalau untuk lambda yang UDS, bilangan baryon itu kita ingat, B itu kan nilainya 1/3 untuk semua kuark. Dan kalau anti kuark berarti min 1/3. Berarti di sini bilangan baryonnya adalah ya 1 ya. Karena kan ada 3 atau UDS 1. Nah, 1. Kemudian untuk P+, berarti bilangan baryonnya berapa ini? Ayo, berapa bilangan baryonnya untuk P+? 0. 0 ya. Karena kan satu kuark tambah 1 anti kuark berarti 0. Nah, kesimpulannya apakah dia memenuhi? Reaksi ini memenuhi? Jawabannya Tidak. memenuhi. Ya, tidak memenuhi kelestarian bilangan baryon. Berarti jawabannya reaksi B tidak dapat terjadi ya, atau tidak diperbolehkan ya, sama saja. Ya oke, itu ya yang B. Sekarang yang C. Oke, mungkin ada yang bantu sih nggak apa-apa. Oke, saya tulis dulu K jadi P0 ya apa gitu kan. Terus tambah neutrino muon anti-muon ya, ini anti-muon tambah neutrino muon. Nah, ini bilangan K itu meson. Kaon itu nih. K plus berarti US bar ya. US bar. Kemudian P0 tadi apa? Oh, enggak, ini P plus. Di mana dia? Oh, ini ya agak susah ya. DD per akar 2. Berarti ini U min DD per akar 2. Ya, memang kadang ada bilangan kuarknya seperti ini. Oke, sekarang yang pertama, oke, ada yang mau bantu saya dulu nggak? Siapa aja deh, bebas. Oh, deh Mas, coba. Oke, Safa ya? Ya. Kamu khas banget, jadinya aku langsung tanda. Ada medok-medoknya gitu. Ya, oke. Yang pertama, oke, ini ya, energi momentum kita anggap terpenuhi. Yang kedua, apa? Muatan ya, muatan listrik. Oke, jadi kalau kaon muatan listriknya bagaimana?
positif plus Ya. 1. Plus 1 ya. Nah ini ya udah jelas ya dari sininya. Oke, nggak usah kita hitung. Kemudian P0, muatannya P0 itu 0. ya, karena jelas ya dari sininya 0. Oke, ini memenuhi nggak? Oke, yang kiri ya. Kiri berarti kan hanya ada 1 ya. Kalau kanan? Yang kanan kan ada itu, muon positifnya. Ya, 0 tambah? Tambah 1. 1 tambah? Ini punya 0. enggak? Berarti 1. Memenuhi nggak? Iya, memenuhi. Oke, yang ketiga. 3 apa? Bilangan baryon. Ya, K plus. Dan baryonnya berapa? 0. 0 ya, karena 1 kuark sama anti kuark. Kalau P0? 0 juga. 0 juga, karena anti kuark ketemu kuark, ya udah 0. Berarti memenuhi nggak? Iya, memenuhi. Memenuhi, karena kan ini nggak punya bilangan baryon. Sisanya nggak punya bilangan baryon. Yang keempat, apa? Bilangan lepton. Lepton. Sekarang kalau yang kiri jelas 0, kan? Karena dia punya lepton. Kalau yang kanan, bagaimana? Yang kanan itu, yang P0 itu bilangan leptonnya 0. P0 ya, tambah? Kalau yang mu0 itu bilangan lepton mu-nya -1. Soalnya kan dia anti-partikel. Kan L mu sama dengan -1 ya. Nah, terus yang ini neutrino mu itu 1. 1 ya. Oke, berarti tambah 1 jadinya 0. Memenuhi enggak? Ya, terpenuhi. Ya, berarti reaksinya dapat terjadi. Nah, reaksi ya dapat terjadi atau reaksi diperbolehkan. Oke, perlu nggak kita cari 567? Ya, kalau mau tahu interaksi yang dominan, dicari 567-nya. Oke, tapi soalnya mau nggak? Kalau soalnya nggak perlu sih. Ya udah, nggak usah. Ya udah, oke. Ya, karena soalnya nggak minta, berarti kan cuma tanya boleh atau tidak diperbolehkan. Ya. Jadi jawabannya diperbolehkan. Ya, oke. Udah paham? Tafa dan yang lainnya? Sudah. Ya. Oke ya. Itu ya. Jadi kita harus pintar-pintar baca soal. Gitu. Jangan sampai soalnya minta ini terus kita sampai over limit gitu. Nah, itu kan buang-buang waktu ya. Apalagi waktu terbatas kan ngerjain soal. Oke, next kita bahas ini. Oke, ini partikel Y min. Ya, ini muatannya sudah diketahui ya, tapi tidak diketahui apa ini partikel. Dapat dihasilkan dari interaksi kuat. Nah, ini sudah ada kata interaksi kuat. Nah, tentukan bilangan baryon, straightness, charmness, bottomness dari Y min berdasarkan kuark penyusunnya. Kemudian Y min itu dapat meluruh berdasarkan reaksi ini. Tentukan interaksi yang terjadi pada peluhan tersebut. Oke, namanya perkirakan waktu hidup. Nah, ini soalnya berlapis-lapis ya. Jadi gini, oke, saya persingkat aja ya. Jadi pertama kan reaksinya ini, reaksinya A plus sama Y min. Nah, ini tentukan, ya ini kan interaksi. Itu Kamin, Mas. Mana? Oh iya, makasih. Amin. Ini interaksi kuat. Ini ada bagian 1 ya, saya anggap ini soalnya bagian 1. Tentukan bilangan, carilah bilangan baryon, straightness, berarti exactness, charmness, dan bottomness dari partikel Y. Nah, ini sama kayak yang tadi, kan cuman kebalik. Tadi kan kita dapatnya, kita diberitahu bilangan baryon, straightness, dan lain-lain, terus kita nyari kuarknya. Tapi sekarang kita terbalik ya, kita nyari kuarknya dulu, baru tentukan bilangan-bilangan ini. Nah, bagaimana caranya? Gitu kan? Caranya tentu saja kita harus pakai yang itu 1-7 karena kita mau analisis interaksi kuat. Berarti kan mula-mula saya cari dulu ya. Cari dulu masing-masing dari komposisinya gitu. Oke, komposisinya tadi K, ini kaon ya. Kaon plus itu US bar. Oke, kaon plus itu US bar. Kaon min berarti kebalikannya ya, berarti anti kuark ya, anti partikelnya kaon min berarti U bar S. Tuh, kalau P proton itu UUD kalau nggak salah ya. Nah, mana dia?
Ya, Poten UUD ya. Ya, Undang-Undang Dasar ya. Supaya lebih mudah diingatnya. Oke, karena dia interaksi kuat, ya, kita langsung saja skip yang 1-4. Kita langsung skip yang 1-4 karena dia tidak membantu kita. Ya, kenapa tidak membantu kita? Karena di sini kan kita belum tahu kuarknya. Ini komposisi kuarknya berapa itu kita belum tahu. Sedangkan ya, yang membantu kita, yang akan membantu kita adalah yang ini, nomor 6, yakni bilangan quantum flavor. Yaitu yang akan membantu kita menentukan komposisinya. Oh, enggak, sorry, sama ini. Yang akan membantu kita bukan cuma nomor 6, tapi juga nomor 3 ya, bilangan baryon. Bilangan baryon sama bilangan quantum flavor. Itu yang akan membantu kita. Ya sama kayak yang tadi ya, kasus yang tadi ya, yang ini. Ini kan kita butuhnya 5 komponen. Ada muatan, oh ya sama muatan, bilangan baryon, sama bilangan quantum flavor. Oke, berarti ganti ya. Muatan berarti 2. Kita butuhnya nomor 2, nomor 3 kan? Ya, 3 sama nomor 6. Kita butuhnya ini ya, 3 syarat yang ini aja. Oke, muatannya sekarang. Untuk muatan, apakah ya kita harus mengusahakan dia setara kan karena dia sudah ada interaksi kuat. Berarti kalau kiri berarti berapa nih muatannya? 0. 0 ya, karena muatan positif ya, ingat ya, positif. Kemudian kanan muatannya berapa harusnya? 0. Ya 0 juga kan, tapi 0 ini apa? -1 tambah ya, oh ya sudah diketahui ya, astaga. Aduh, ya udah diketahui deh muatannya. Oh, anjir. Aduh, lupa aku udah diketahui ya minnya ya. Ya berarti balik ke ini ya, 3 sama 6 aja. Bilangan baryon, oke. Sorry. Ya bilangan baryon yang kiri. Ini ya. Kalau yang kiri berarti berapa nih? Yang kiri. Berarti US ya. Bilangan baryonnya berarti 0, ya kan? Terus tambah UD, berarti bilangan baryonnya berapa nih? 1. 1 ya. Oke, berarti sama dengan 1. Yang kanan. Ini berapa bilangan baryonnya? 0. 0. Tambah, harusnya tambah 1 ya, supaya kan bisa 1. Berarti ini kita udah dapat bilangan baryonnya 1. Sekarang yang 6, berarti bilangan quantum flavor. Flavornya tadi ada apa saja? Berarti kan ada S, C, bottom, sama top ya. Tapi topnya kita bisa abaikan saja ya, karena kita nggak pakai itu. Ya, oke, untuk strains. Bilangan quantum yang strains. Yang kiri ada berapa? Berapa nilainya? -1. -1 ya, karena kan ingat kalau dia quark berarti -1. Yang kanan ini berapa? +1. Ya ini +1 harusnya ditambah sama sesuatu berapa? -2. Wah, oke, harus kita tambah sama -2. Oke, jadi untuk Y-nya berarti kita sudah dapat lagi clue. Kalau S aksennya adalah -2. Kemudian yang C. Yang C ada enggak di kiri, di sebelah kiri? Yang charm. Nggak ada, Mas. Ada ya, berarti ya udah kita abaikan saja. Yang bottom, yang di sebelah kiri ada bottom enggak? Halo? Sebelah kiri ada bottom enggak? Tidak ada. Nggak ada ya, berarti ya udah. Nggak ada. Berarti kita di sini dapat 2 ya. Ya kita dapat 3 informasi ya. Sebenarnya ada 3 informasi sama nilai kuarknya adalah tadi -1. Jadi kan kita kembali ke yang tadi ya. Kita kembali yang Q, B, S, C, D. Ya ini aksennya. Itu berarti kan Q-nya -1, yang baryonnya 1, terus S-nya -2, ini 0, ini 0. Ya oke, ada yang mau bantu saya nggak? Kan sama toh kasusnya kayak tadi. Kita main yang kayak tadi itu. Nggak ada yang mau bantu saya nih.
Ayo. Saya boleh, Mas. Oke, siapa? Abdur. Siapa? Abdur Rafi. Abdur. Oh, Abdur. Astaga. Aku dengannya Nur, astaga. Ya, sorry ya sinyalku ya. Ya, Oke. nggak apa-apa, Mas. Itu S-nya ada 2. Oke, S-nya 2 ya, udah jelas ya. SS. Ya. Terus karena barionnya 1, berarti kan harus ada 3 yang sepertiga, berarti ada 1 lagi kuak. Satu lagi kuak. Kuaknya itu yang ini kan 2. ya. Tadi apa lagi? Tapi ada 1 lagi ya. B-nya hilang. B-nya hilang. Terus ada 1 kuak lagi, itu kuak yang down, Mas. Ya, yang down. Yang mana berarti? Sisanya. D. D ya. Ya, Ini ya. 1. Berarti DSS. Ya, betul. Ya, oke. Terima kasih. Yang lain paham? Sampai sini? Paham. Paham ya? Oke, berarti kita sudah dapat nih kuaknya Y ini adalah DSS ya. Oke, ini nanti bisa dicek ya apakah benar muatannya itu -1 tapi harusnya benar kan? Ini kan? Ini min. Oke, dah ya benar ya. Oke, sekarang kita belum selesai tapi kan kita sudah dapat, berarti kita sudah dapat bagian pertama. Oke, sekarang kita tahu bahwa Y itu dapat meluruh berdasarkan reaksi ini. Berarti dia dapat meluruh di Y min, ini DSS, menjadi lambda 0. Lambda 0 tadi berapa nih? UDS ya. Ini jadi UDS tambah pion min. Pi min, berarti berapa nih? Pion min berarti ini ya, kebalikannya berarti U bar D. U bar D. Terus diminta menentukan jenis interaksi. Nah, tidak jenis interaksi lemah, kuat, dan elektromagnetik. Terus di sini ada hint. Nah, biasanya teman-teman ini harus perhatikan soalnya baik-baik, karena biasanya ada tersembunyi hint-hint tertentu. Dan ini, pada interaksi lemah tidak berlaku hukum kelestarian bilangan quantum strangeness. Ya, itu bisa menjadi hint yang sangat bermanfaat. Nah, ya udah kalau kita misalnya ngelihat kalimat itu, langsung aja kita cek berapa bilangan quantum strangeness-nya, apakah berlaku atau tidak. Gitu kan? Nah, sekarang kita cek untuk bilangan quantum strangeness. Oke, kalau yang di sebelah kiri bagaimana? Berapa nilainya? Ayo, berapa? Berapa bilangan quantum strangeness-nya? Ini tadi berapa loh? Ayo. Min 2. 2 ya. Kalau yang kanan? -1. 1. Berlaku nggak? Tidak. Tidak. Ya udah, berarti kan interaksi lemah. Ya nggak? Kan ini kalimatnya. Tips, pada interaksi lemah tidak berlaku hukum kelestarian bilangan quantum strangeness. Ya udah. Kan udah baik banget toh soalnya ngasih tahu. Ini kan ya udah selesai ketemu jawabannya. Oke, paham nggak teman-teman? Halo? Apakah udah ketiduran? Mas mau tanya. Ya, go. Berarti itu tidak semua berlaku, jadi tergantung hitnya di soal ya? Ya, gini, biasanya soal itu kalau Pak Idam tuh suka ngasih hint, jadi teman-teman harus benar-benar jeli gitu ya sama soalnya. Nih. Nah, kalau misalnya udah dapat hint, ya teman-teman langsung saja mengikuti hint tersebut gitu. Udah dikasih petunjuk kok nggak diikutin gitu. Kan ini bisa sangat-sangat membantu, apalagi menyingkat waktu daripada teman-teman harus ngebuktiin lagi. Misalnya teman-teman melihat kata ini interaksi lemah, kuat, lemah gitu. Berarti kan logikanya ya kalau secara umum berarti teman-teman harus ngebuktiin dari 1 sampai 7. Iya nggak? Nah, berarti kan kalau dengan adanya hint tersebut teman-teman langsung bisa skip.
oh ternyata dia kasihin nih tentang bilangan quantum stresses, ya udah saya langsung coba cek pelestariannya gitu. Oh ternyata tidak lestari, ya udah berarti kita langsung dapat interaksi lemah gitu. Jadi harus pintar-pintar ngecek soal. Ya siapa tahu besok bukan bilangan quantum stresses tapi bilangan quantum charm atau bottom. Nah nanti teman-teman tinggal menyesuaikan. Ya gitu ya. Tadi siapa yang bertanya? Anggi, Mas. Anggi ya, oke sip. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo, ada pertanyaan? Ini sisa 6 menit ya. Nah, sisa 2 soal baru kuis. Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan kita selesaikan lagi satu soal ya. Ini tadi ada satu lagi, itu waktu peluruhan. Ya nanti teman-teman ceknya di sini ya. Ceknya di sini kalau untuk interaksi lemah berarti lifetime-nya ini. Ya udah ini ya jawabannya ya. Ini hasil perkiraan nanti teman-teman bisa cek di PDG. Untuk YDSS ini ya nanti teman-teman harus cari dulu ini nama partikelnya apa terus cek waktu paruhnya. Ya waktu hidupnya gitu. Dicek di PDG ya. Oke. Sekarang yang terakhir kita satu soal lagi sebelum pembagian kuis. Ya, ini dia ada sigma 0 menjadi lambda 0, tambah gamma. Oke, tadi untuk partikel sigma, oke, lambdanya dulu yang mau kelihatan itu UDS. Itu UDS, kemudian sigma itu baryon juga. Yang sigma 0 UDS. Oke, ternyata sama-sama UDS ya. Ya udah. Berarti di sini ya ini kan tentukan jenis interaksi yang terlibat pada proses peluruhan tersebut. Oke, kalau kita ngomongin jenis interaksi, berarti kan kita sudah anggapannya ya, karena dia sudah ini ya, dia sudah tidak nanyain bisa berlaku atau enggak. Dia sudah tidak menanyakan reaksinya bisa terjadi atau enggak. Jadi kita bisa berasumsi 1 sampai 4 itu terpenuhin. Ya udah, berarti kita tinggal cek dari 5, 6 dan 7. Nah, tapi ada tapinya. 7 ini kan khusus buat interaksi kuat toh. Kalau interaksi kuat apakah foton bisa ikut atau tidak? Ayo, masih ingat nggak kemarin Bapaknya bilang apa? Foton bisa ikut nggak ke interaksi kuat? Enggak, Mas. Nggak bisa. Jadi Ke EM. tidak bisa karena ada foton. Ya berarti kan sekarang pilihannya tinggal 2 ya. Karena kan kemungkinannya ada 2 antara dia lemah atau dia EM. Nah, sekarang buat menentukan lemah atau EM-nya ya udah kita cek nomor 5 dan 6. Itu. Oke, kita cek nomor 5 ya. Nomor 5 tadi apa? Paritas konjugasi muatan. Oke, kalau paritas ya berarti kan paritas sub P ya. Paritas sub P, mana dia rumusnya? Jadi ini ya. Paritas sub P itu rumusnya ada untuk baryon itu ada min 1 pangkat L dan untuk meson min 1 L tambah 1. Nah, ini kita lihat dia itu baryon atau meson. Nah, ya karena dia baryon, berarti kan P, ini baryon. Berarti P-nya sama dengan min 1 pangkat L. Ya. Dan di sini L-nya, ya karena di sini L-nya tidak diketahui ya. Karena L-nya tidak diketahui, maka kita anggap saja terpenuhi. Ya karena L tidak diketahui. Nah, anggap saja terpenuhi gitu ya. Kemudian kalau nomor 6 tadi apa? Bilangan quantum flavor ya. Di sini yang punya bilangan quantum flavor siapa? UD atau S atau dua-duanya atau tiga-tiganya? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Bilangan quantum flavor yang punya siapa? Halo? Halo, tes.
Ya, Aja, yang Mas. S aja kan? Heeh. Yang berarti strains. Ya, sekarang kita cek yang kiri sama yang kanan. Yang kiri berapa nilainya? -1. Satu ya. Satu. Yang kanan? -1. -1 juga. Berlaku nggak? Berlaku. Penuhi. Berarti jawabannya apa? Interaksi lemah atau elektromagnetik? EM. EM. Oke, jawabannya ada interaksi EM. Ya, kalau yang B ini udah ya di pertemuan sebelumnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini waktunya tepat ya. 11.29. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mas boleh minta dijelasin ulang nggak? Yang mana? Yang Boleh. tadi nyari ini apa namanya? Kuak penyusun dari masing-masing hadron. Terutama yang bagian B. Yang mana? Yang B yang nggak ada aksennya. Nah, yang B sama dengan 0 tuh misal gitu. Ini? Iya. Oke, bisa. Aku jelasin secara singkat ya. Jadi intinya kalau misalnya teman-teman ketemu soal kayak gini, pertama teman-teman cek dulu key-nya, terus cek bilangan flavor-nya, lalu terakhir bilangan barionnya. Jadi bilangan barion tuh belakangan aja nggak apa-apa. Karena yang paling obvious, biasanya yang paling obvious itu adalah key sama SC B aksennya. Nah, tadi pertanyaan kenapa bilangan barionnya, oke, tadi saya jelaskan argumennya, kenapa bilangan barion cukup belakangan. Karena ini nanti bisa jadi alat pengecek. Ya, kalau misalnya teman-teman mau balik ya, mau bilangan flavornya duluan, baru key-nya silahkan. Silahkan sama saja. Ya, kadang kalau key-nya 0 gini kan juga bisa ambigu ya. Ya udah deh, kalau gitu saya tukar aja sekalian. Berarti saran saya itu cek dulu bilangan flavornya, baru key-nya, baru B-nya. Bilangan flavor kan ada B, aksen, S sama C. Ya, ini paling obvious, sudah jelas ketiga ini ya, udah paling obvious. Kemudian tadi kan kita ambil contoh nomor 3 ya. Oke, nomor 3 kan bisa kelihatan ya, kalau misalnya C-nya sama dengan 0, berarti eliminasi C, C-nya coret, S1 berarti ada ini ada anti quark S1, B-nya ada -1, berarti ada bottomnya 1, kita baru dapat 2 di sini. Ya, untuk U, T sama D, ya T kita nggak pakai ya, karena dengan alasan tadi, beberapa alasan, kalau berarti sisa U sama D. Ya, sekarang kita tanyanya adalah, perlu nggak U sama D ini? Ya berarti kita cek dari key sama B-nya. Gitu. Sekarang dari key. Kalau key kan key sama dengan 0 itu bisa banyak kemungkinan ya. Tadi kalau misalnya bisa jadi meson, bisa jadi baryon. Ya bisa, kalau misalnya untuk baryon, berarti kan haruslah 1 up tambah 2 down. Ya, atau anti quark ya, bisa juga anti quark. Kalau anti quark berarti kan anti quark up tambah 2 anti quark down. Kalau untuk meson, berarti dia harus 1 quark tambah 1 anti quark. Itu wajib. Dan itu harus sama tipe. Ya, harus tipenya sama, antara up sama up, quark up sama anti quark up, atau quark down sama anti quark down. Itu baru bisa key-nya sama dengan 0. Ya, itu. Terus kalau B sama dengan 0, ini bilangan baryon. Bilangan baryon kita cek dari sini. Nah, kita tahu bahwa untuk quark, seluruh quark bilangan baryonnya sepertiga semua. Nah, ini kenapa bisa muncul 0? Ini baru bisa muncul 0 itu kalau ada sepertiga tambah sama min sepertiga. Nah, ini berarti sudah jelas bahwa komposisinya itu haruslah meson. Yang ini, 1 quark tambah 1 anti quark. Gitu. Makanya jawabannya adalah SB. Ya, baryon kan udah jelas hilang ya. Karena kan kalau baryon berarti kan harus ada misalnya 1 quark sama 2 quark sama 1 anti quark, berarti kan tidak bisa jadi 0 bilangan baryonnya. Dia haruslah meson kalau dia misalkan 0. Gitu. Kira-kira paham nggak dari ini penjelasanku? Oke, cukup mencerahkan, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Oke, yang bertanya siapa? Ahmad, Mas. Ahmad ya. Oke ya, itu. Oke, nanti teman-teman ya harus banyak latihan ya tentunya. Soalnya ini memang harus banyak berlatih ya dengan tadi strategi yang saya sampaikan.
Dan tadi teman-temannya sudah pada pandai ya. Saya yakin teman-teman di sini semuanya pada bisa, asalkan perhatian, konsentrasi, dan niat. Gitu. Ada niat. Ya, gitu ya.